Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibiuza Prisetia. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan nomor induk mahasiswa 20060088. Saya akan mempresentasikan bab 13 tentang pengujian hipotesis sampel besar dengan dosen pengampu Bapak Alphonse Sastrianto, SEME, dengan mata kuliah Statistika Lanjutan. Yang pertama yaitu definisi hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, definisi pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Selanjutnya yaitu prosedur pengujian hipotesis. Langkah yang pertama merumuskan hipotesis atau hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif atau H1. Langkah 2, menentukan taraf nyata atau probabilitas menolak hipotesis. Langkah 3, menentukan uji statistik atau alat uji statistik, uji Z, T, F, X2, dan lain-lain. Langkah 4, menentukan daerah keputusan, daerah di mana hipotesis 0 diterima atau ditolak. Langkah 5, mengambil keputusan, menerima H0 atau menolak H0, menerima H1. Selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis 0, satu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Hipotesis alternatif, suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 adalah salah. Menentukan taraf nyata, probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut adalah benar. Uji statistik, suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Nilai Z diperoleh saya ulangi. Uji statistik suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Nilai Z diperoleh dari rumus berikut. Pertama, nilai Z sama dengan rata-rata hitung sampel dikurang rata-rata hitung populasi per standar error sampel, di mana SX rata-rata hitung populasi, N apabila standar deviasi populasi diketahui, dan XX apabila standar deviasi populasi tidak diketahui. Selanjutnya, menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak H0, daerah penolakan H0 pada probabilitas 0,95, probabilitas 0,5, daerah keputusan uji dua arah, daerah penolakan H0, daerah tidak penolakan H0 0,95, daerah penolakan H0 1,95, 0 dan min 1,95. Uji signifikansi satu arah dan dua arah. Uji signifikansi arah dan dua arah, satu arah dan dua arah. Pengujian satu arah adalah daerah penolakan H0 hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata, yaitu A, dan untuk nilai kritisnya bisa ditulis dengan ZA. Sedangkan pengujian dua arah adalah daerah penolakan H0 ada dua daerah, yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan kiri, kemudian mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas 1/2 dari taraf nyata yang dilambangkan dengan 1/2A, dan nilai kritisnya biasanya dilambangkan dengan Z 1/2A. Selanjutnya yaitu contoh uji signifikasi menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. 1. Ujilah beda rata-rata populasi, misalkan hipotesisnya adalah rata-rata investasi lebih kecil dari 10,5%,
maka perumusan hipotesisnya menjadi H0 sama dengan M 10,5 dan H1 M besar dari 10,5. Untuk tanda pada M 10,5 pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedangkan tanda besar pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan seperti gambar A. Ujilah beda selisih dua rata-rata populasi, misalkan hipotesisnya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. H0 MPA kurang MPL kuadrat 3, 0. H1 MPA kurang MPL kecil dari 0. Untuk tanda kuadrat 3 pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedangkan tanda kecil pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kiri seperti gambar B. Selanjutnya yaitu daerah keputusan untuk uji satu arah atau one tail test dengan taraf nyata A5%. Contoh pengujian dua arah, ujilah nilai rata-rata sama dengan 10,5, maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0 sama M sama dengan 10,5%, H1 M1 10,5%. Nomor 2, ujilah nilai koefisien untuk B sama dengan 0, maka hipotesanya dirumuskan sebagai berikut. H0 B sama dengan 0, H1 B kuadrat 1, 0. Selanjutnya yaitu contoh menguji hipotesis rata-rata sampel besar. Perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi reksadana saham sepanjang 2014 rata-rata mencapai 10,5%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan Humanica Consultindo mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 16,32% dan standar deviasinya 10,46%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata 5%. Oke, baik. Selanjutnya yaitu langkah pertama merumuskan hipotesis. Hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 10,5%. Ini merupakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 10,5%. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 M sama dengan 10,5% dan H1 M sama dengan 10,5%. Baik, selanjutnya langkah keduanya yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Apabila tidak ada ketentuan dapat digunakan taraf nyata lain. Baik, selanjutnya langkah 2, menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Apabila tidak ada ketentuan dapat digunakan taraf nyata lain. Taraf nyata 5% menunjukkan probabilitas menolak hipotesis yang benar 5%, sedang probabilitas menerima hipotesis yang benar 95%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0, yaitu ZA per 2 sama dengan A per 2 kurang 0,5 per 2 sama dengan 0,025 dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96. Baik, selanjutnya langkah 3 yaitu melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Dari soal diketahui bahwa rata-rata populasi maksudnya sama dengan 10,5, rata-rata sampel 16,32% dan standar deviasi 10,46%. Mengingat bahwa standar deviasi populasi tidak diketahui, maka diduga dengan standar deviasi sampel dan standar error sampel adalah SX sama dengan 0N sehingga nilai Z adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu menguji hipotesis rata-rata sampel besar pada langkah 4.
menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Langkah kelima, mengambil keputusan nilai uji Z ternyata terletak pada daerah menolak H0. Nilai uji Z sama dengan 304 terletak di sebelah kanan 1,96. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa menolak H0 dan menerima H1 sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata reksadana saham sama dengan 10,5% tidak terbukti. Selanjutnya yaitu teori pendugaan statistik menguji hipotesis proporsi sampel besar, di mana Z atau nilai uji Z P proporsi sampel dikurang proporsi populasi per proporsi populasi dalam kurung 1 dikurang proporsi populasi per N atau jumlah sampel. Selanjutnya yaitu rumus standar deviasi distribusi sampling dari selisih rata-rata proporsi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut, di mana XX1 kurang X2 standar deviasi selisih 2 populasi, dan akar dari standar deviasi populasi 1 per N1 jumlah sampel pada populasi 1 ditambah standar deviasi populasi 1 tambah 0,2 per 2 per N2 jumlah sampel pada populasi 2. Selanjutnya rumus nilai uji statistik Z, sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut. Z nilai uji statistik dengan X1 min X2 selisih 2 rata-rata hitung sampel 1 dan sampel 2, M1 min M2 selisih 2 rata-rata hitung populasi 1 dan populasi 2, X1 min X2 standar deviasi selisih 2 populasi, rumus standar deviasi selisih 2 sampel. Standar deviasi selisih 2 sampel adalah sebagai berikut. S X1 min X2 akar S2 1 per N1 tambah S2 akar 2 per N2, di mana S X1 X2 standar deviasi selisih 2 sampel, S1 standar deviasi sampel, S2 standar deviasi sampel 2, N1 jumlah sampel 1, N2 jumlah sampel 2. Menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar, menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar, yaitu pada contoh uji satu arah selisih proporsi, tidak bisa dipungkiri kehadiran media sosial seperti Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, Pinterest, Instagram, dan lainnya dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengubah pola hidup masyarakat. Meski perubahan tersebut juga berbeda-beda bergantung pada geografi, budaya, dan kondisi ekonomi masing-masing. Di samping berbagai perannya tersebut yang semakin digemari masyarakat, media sosial juga menjadi masalah baru di tengah masyarakat. Para sosiolog menyebut media sosial sebagai pisau bermata dua yang memiliki sisi positif sekaligus dampak negatifnya. Salah satu dampak buruknya adalah meningkatnya kejahatan dunia maya atau cybercrime di media sosial. Untuk mengetahui seberapa besar kejahatan dunia maya, maka dilakukan survei terhadap remaja dan orang dewasa penggunaan media sosial dari 350 responden remaja. Sebanyak 150 orang menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Sedangkan dari 400 responden orang dewasa, sebanyak 205 orang menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah proporsi remaja dan dewasa sama dalam mengalami kejahatan dunia maya. Contoh uji satu arah selisih proporsi pada langkah pertama, yaitu merumuskan hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf nyata. Yang ketiga, melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z selisih 2 proporsi sampel. Langkah keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Dan langkah kelima, menentukan keputusan dengan nilai kritis Z
sama dengan min 1,96 dengan nilai uji statistik min 2,29 berada di daerah penolakan H0. Selanjutnya yaitu pengertian kesalahan jenis 1 dan 2. Kesalahan jenis 1 adalah apabila keputusan menolak H0 padahal seharusnya H0 benar, dan kesalahan jenis 2 adalah apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0 salah. Pengertian kesalahan jenis 1 dan 2. Situasi H0 keputusan, terima H0 keputusan tepat 1 min A kesalahan jenis 2B, tolak H0 kesalahan jenis 1 A keputusan tepat 1B. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan, salah kata, dan salah dalam pengucapan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching!